Robin spill musuh utama Luffy sejak lama. Spill ending One Piece sejak chapter 2. Gimana kalau ucapannya Robin di Enies Lobby adalah foreshadow untuk musuh utama yang akan dihadapi Luffy dalam perjalanannya nanti. Bahkan udah di-spill juga sama Koby, Sebek, Shirohige, Roger, dan Corazon. Yuk kita bahas nakama. Waktu di Enies Lobby dalam jeritannya, Robin bilang, "Sederhana, musuhku adalah dunia dan segala kegelapannya." Oke, clear ya. Robin bilang musuhnya adalah dunia dan segala kegelapannya. Next, coba kita lihat perkataannya Zebek di God Valley. Waktu Imu menampakkan dirinya di God Valley, Zebek literally bilang, "Kau bertanya itu apa? Kalau memang harus kukatakan, itu adalah wujud dari dunia." Waktu itu kita pikir perkataannya Robin cuma kiasan aja ya, yaitu pemerintah dunialah yang akan selalu menjadi musuh utamanya Luffy. Karena itu, kapten kita milih untuk nyuruh Usopp untuk membakar bendera pemerintahan dunia sebagai wujud keyakinan dari Luffy bahwa nakamanya lebih penting daripada ancaman pemerintah dunia sekalipun. Tapi setelah perkataan Zebek di God Valley, jadi mikir, gimana kalau Imu itu adalah emang entitas dunia yang harus dilawan Luffy di akhir One Piece nanti. Jadi bukan kiasan, tapi emang beneran secara literal Imu adalah dunia yang harus dilawan Luffy. Ingat, Robin bilang dunia dan segala kegelapannya. Zebek bilang Imu adalah wujud dunia. Nah, wujud Imu gimana? Gelap, hanya sebuah siluet yang gelap. Dia selalu diselimuti oleh kegelapan. Cocok kan? Tapi nggak cuma itu. Ingat kan, Oda di SBS pernah bilang bahwa One Piece itu awalnya direncanain untuk selesai dalam waktu 5 tahun sejak perilisannya. Artinya kemungkinan clue soal One Piece dan endingnya udah ada sejak awal-awal One Piece rilis. Coba lihat deh ini. Mungkin ini salah satunya, yaitu waktu di chapter 2, kita lihat Koby yang kaget waktu Luffy bilang cita-citanya adalah Raja Bajak Laut. Koby bilang, "Kamu mau jadi Raja Bajak Laut? Berarti kamu harus bisa membuat dunia berlutut." Sekali lagi ya nakama, membuat dunia berlutut. Nah, di Egghead, kita ngelihat apa? Di Egghead, kita lihat usahanya Emmet untuk menyelamatkan Luffy. Emmet melepaskan haki yang paling besar, yang bahkan bisa mengirim balik para Gorosei. Bahkan para Gorosei bisa kembali sampai ke wujud manusianya. Sekuat itu loh dampak dari haki yang dikeluarkan Emmet. Tapi, coba kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Siapa itu yang berlutut di sana? Iya, Imu Sama. Setelah merasakan dahsyatnya haki itu, Imu Sama berlutut. Haki siapa yang bisa ngebuat Imu berlutut? Haki dari Joy Boy. Lalu, siapa itu Joy Boy? Kita tahu ya, Joy Boy itu adalah bajak laut yang pertama. Ingat kan, tadi Koby bilang Raja Bajak Laut harus membuat dunia berlutut. Sekarang kita lihat Imu beneran berlutut. Jadi, apa mungkin Raja Bajak Laut yang berhasil menemukan One Piece mampu membuat Imu sampai berlutut? Sama kayak yang Koby bilang. Jangan lupa, bahkan Shirohige di akhir hidupnya, waktu di Marineford, dia pernah bilang, akan ada orang yang bangkit melawan dunia dan memikul beban dari sejarah ratusan tahun lamanya. Ingat, bangkit melawan dunia, Vegapunk sempat bilang di Egghead, soal siapa yang menemukan One Piece akan mampu untuk mendengarkan suara masa lalu yang paling murni, tanpa gangguan. Seperti yang Roger dapatkan waktu itu. Jadi gimana kalau yang menemukan One Piece akan melawan dunia dengan memikul beban sejarah ratusan tahun lamanya. Tapi belum selesai. Setelah itu Shirohige bilang kalimat yang sama persis kayak Roger bilang. Shirohige bilang, ketika harinya tiba, dunia akan diporak-porandakan. Kalimat yang sama diucapkan Roger waktu dia ngajak Rayleigh untuk berlayar pertama kali. Bahkan sekali lagi, dunia menjadi fokus dari percakapan mereka. Rayleigh bilang, "Dunia, katamu? Memangnya kau ini siapa?" Semua tokoh besar ini menunjukkan bahwa tujuan akhirnya adalah untuk melawan dunia. Tapi, siapa yang harus melawan dunia dengan segala kegelapannya? Siapa yang harus menemukan One Piece, mendengarkan masa lalu yang paling murni, dan bangkit untuk melawan dunia? Ternyata, Corazon pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ingat nggak? Di flashback-nya Law, kita lihat Corazon menjelaskan tentang pemilik Namadi. Dia bilang, pemilik Namadi tertutup sejarahnya oleh bayangan gelap yang menyelimuti dunia. Mirip yang Robin bilang ya, dunia dan kegelapannya. Dan Imu yang diselimuti kegelapan. Connect kan ya? Namun nggak sampai situ.
Corazon bahkan nambahin, dia konfirmasi tujuan akhir dari pemilik Namadi adalah menghancurkan dunia. Lagi-lagi disebut tujuan akhir yang berhubungan dengan dunia. Jadi udah banyak banget nih tokoh-tokoh yang bikin kita mikir. Robin, Kobe, Zebek, Roger, Whitebird, Corazon, Vegapunk. Mereka semua mengarahkan kita untuk mikir gimana kalau Luffy sebagai penyandang Namadi yang disebut mirip Joy Boy dan Roger, setelah mendapatkan One Piece nantinya, ia akan mampu untuk mengemban sejarah dunia yang berumur ratusan tahun lamanya dan akan berhadapan dan mengalahkan Imu sebagai wujud dari dunia. Gimana nakama? Setuju nggak? Kita discuss yuk!